cek. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, sungguh kami ucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau telah izinkan kami Tuhan untuk datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk beribadah bersama-sama Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Berapapun jumlah kami Tuhan, Engkau tidak memandang itu Tuhan. Engkau hanya memandang keseriusan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau berada di samping kami Tuhan, menemani kami Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah kami Bapa. Inilah setiap pujian dan persembahan kami. Dalam nama kami berdoa syukur. Amin. Dalam setiap keadaan, apapun yang kita alami, Tuhan mengajarkan kita, bersyukurlah selalu dalam setiap keadaan. Kita naikkan pujian ini. Kita rendahkan hati kita rendahkan diri kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan hidup bagai rusa rindu selalu hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan
hidupku di dalam. Oh Yesusku, Kau sangatku, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan hidup dalam rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalam. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan biarlah kita memulainya kembali dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 13 dan ayat 14 berbunyi demikian. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin, amin, amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, senang sekali kita dapat kembali berkumpul, bersekutu di rumah Tuhan ini di minggu yang ketiga ya di bulan Maret ini. Minggu yang juga boleh semakin mempersiapkan hati dan diri kita untuk kembali benar-benar juga boleh mengenang akan pengorbanan Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Prapaskah, karena itu mari kita diajak untuk berefleksi, merenungkan kembali akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, hari ini kelihatannya agak sedikit sepi. Saya lihat mungkin karena banyak yang sedang ke Mandalika kali ya, sedang menonton MotoGP ya, atau juga nontonnya di televisi kelihatannya, karena ini setelah sekian lama Indonesia kembali boleh menjadi tuan rumah ya balapan motor ya. Kalau saya ditanya secara pribadi sih pengen juga sih nontonnya di TV gitu ya, tapi hari Minggu tidak boleh kita tidak beribadah begitu ya Bapak Ibu. Ya, senang sekali juga melihat Pak Simamora sama Ibu sudah boleh kembali hadir di Bandung setelah beberapa hari yang lalu ada pulang ke kampung halaman karena Ibu yang dikasihi dari Pak Simamora telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, kiranya semuanya keluarga diberkati dan terus boleh dituntun
untuk terus menjalani hari-hari walaupun mungkin tanpa lagi seorang ibu ya Pak Simamoraya. Tuhan memberkati semuanya. Ya, kita juga bersyukur hari ini ada Bu Silvi sama Pak Ricardo yang datang dari negeri seberang, tidak ya, dari Jakarta bersekutu bersama dengan kita. Ya, kiranya persaudaraan kita satu dengan yang lain tetap hangat, tetap mesra sebagai wujud kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Wah, kurang semangat nih ya. Coba sekali lagi nih ya. Walaupun kita jumlahnya segini, tapi Tuhan tahu kalau orang bersemangat tuh umat-umat dia pilihannya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan pertahanan kita. Kemanapun kita berada, Tuhanlah benteng utama kita. Kita naikkan pujian kita, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi bariku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, Dia gunung batu dan pertahanan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita naikkan setiap doa kita, setiap pergumulan kita pada minggu ini. Kita mau lapor pada Tuhan. Tuhan, inilah setiap pergumulanku, inilah setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, kehendak-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Biarlah setiap doa kami Tuhan, Engkau yang selalu mengabulkannya di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya mujizat itu nyata dalam hidup kami Tuhan.
adalah pujian kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita naikkan pujian ini dari Allah. Tak tahu kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami mempunyai Allah yang punya kuasa yang tidak terbatas ya Tuhan. Kami juga bersyukur kalau kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan dengan keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kami percaya kalau itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami datang menaikkan segala doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa pagi ini bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami mau terus berdoa bagi bangsa kami Tuhan, kiranya Engkau yang pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan kalau bangsa kami ini Tuhan boleh bebas Tuhan dari COVID-19. Biar kami Tuhan anak-anak-Mu dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Kami berdoa juga buat perekonomian di negeri ini, kami percaya juga Tuhan yang akan pulihkan. Bahkan buat setiap para pemimpin negeri ini Tuhan, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, kiranya Tuhan yang terus berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan, sehingga biarlah setiap keputusan yang diambil Tuhan, khususnya dalam penanganan pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan juga yang boleh ikut campur tangan memberikan hikmat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Kami mau berdoa buat Bapak Gembala beserta Ibu dan keluarga Tuhan yang melayani tempat ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati Tuhan dalam setiap pelayanan mereka, sehingga lewat pelayanan mereka Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, banyak jiwa Tuhan yang boleh diselamatkan ya Bapa. Kami berdoa buat setiap komisi yang ada, mulai dari sekolah minggu sampai dengan usinda Tuhan. Tuhan juga yang memberkati setiap ketua komisi, setiap anggota Tuhan, biarlah setiap rencana-rencana yang akan diadakan di tahun ini Tuhan, Engkau juga yang boleh memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para jemaat-Mu Tuhan yang boleh hadir pada pagi ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi, kami percaya Tuhan yang tahu isi hati kami Tuhan. Setiap pergumulan kami percaya Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang paling terbaik. Kami berdoa buat yang sakit juga Tuhan yang sembuhkan, yang dalam masalah juga Tuhan yang
boleh beri kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang melayani pada pagi ini Tuhan, baik yang di atas mimbar maupun yang di belakang mimbar. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, yang kuliah Tuhan berkati, yang sekolah Tuhan berkati, yang berkeluarga juga Tuhan yang semakin berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, Kau yang boleh sempurnakan ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tiba saatnya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Elfren. Kiranya hati kita siap, hati kita teguh untuk mendengar setiap firman yang akan disampaikan. Kita naikkan pujian ini. Kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, jadikanlah kami indah Tuhan di pandang-Mu. Jadikanlah kami indah di mata-Mu Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian itu bersama-sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia
Tuhan, kami rindu untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Taat dan setia dalam wujud kami melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, bahkan taat dan setia juga di dalam iman kepercayaan kami kepada Engkau. Tapi seringkali Tuhan, dengan segala apa yang ada, membuat kami luput menjadi orang taat dan setia. Bahkan juga ketaatan dan setia itu tidak menjadi sesuatu yang melekat dan tertampilkan dalam diri kami, mungkin karena kami juga belum sungguh-sungguh belajar untuk mengenal, melihat, dan bahkan meyakini Engkau sebagai Tuhan yang telah hadir, Tuhan yang telah berkarya, Tuhan yang telah mengangkat segala dosa-dosa kami. Karena itu biarlah Tuhan, melalui firman-Mu ini pun kami juga boleh kembali belajar dengan penuh kesungguhan untuk taat dan setia. Kami mau belajar juga boleh melihat Engkau, mengenal Engkau, menemukan Engkau sebagai Allah yang benar-benar telah hadir, Allah yang telah berkarya, Allah yang telah memimpin dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, hadirlah dan biarlah firman-Mu ini sungguh menjadi firman yang melawat kami. Dan izinkan hamba-Mu Tuhan yang telah membaca dan mempersiapkan permenungan firman-Mu dan mau memperkatakannya kepada umat-Mu, biarlah semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Bapak Ibu, kalau melihat kisah pemanggilan dari murid-murid Tuhan Yesus dari versi Injil, menurut Bapak Ibu semuanya sama atau tidak? Ada enggak perbedaan dalam kisah pemanggilan murid Tuhan Yesus itu? Murid-murid awalnya. Kalau Bapak Ibu cermat membaca Injil, maka akan menemukan hal yang berbeda. Khususnya dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes itu berbeda sekali proses pemanggilan muridnya. Ya, tidak ada kisah tentang nelayan. Kalau minggu lalu juga bicara tentang penjala manusia gitu ya. Dalam Injil Yohanes tidak ada Bapak Ibu. Sangat berbeda sekali dalam proses pemanggilan dari murid. Tapi apakah itu menjadi hal yang tidak benar? Tentunya tidak Bapak Ibu. Karena kita harus belajar tahu juga bahwa Injil itu juga ditulis berdasarkan juga berbagai macam versi. Ada penulisnya juga yang dilawat dan diilhami oleh Tuhan. Ya, jadi sangat berbeda. Nanti boleh dicek. Hari ini kita tidak belajar di situ. Tapi saya mau menggelitik Bapak Ibu sekalian untuk boleh memahami. Coba nanti lihat versi dari Matius, Markus, ya Lukas. Perbandingkan itu dengan Injil Yohanes. Beda dalam kisah pemanggilan murid yang pertama. Kita sekarang mau lihat dari versi Yohanes. Karena itu saya ajak kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang pertama. Dan nanti kita juga boleh melihat bagaimana sebenarnya paling tidak kita bisa menemukan Yohanes itu melihat tentang iman juga di dalamnya. Yohanes pasal yang pertama, mari Bapak Ibu boleh memperhatikan ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-51. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayat 51, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Murid-murid Yesus yang pertama. Ini bicara tentang murid inti ya yang 12. Tapi di luar daripada itu juga Yesus punya murid yang banyak lagi Bapak Ibu ya, termasuk kita juga menjadi muridnya. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayat 51 juga sudah kita temukan. Mari kita sama-sama perhatikan. Saya akan menolong membacakan kepada kita sekalian. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus.
Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes itu lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Kalau yang lain lagi artinya apa? Batu karang, ya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau setia membaca firman Tuhan, tentunya merenungkannya dan juga mau menjadi orang-orang yang berjuang dengan penuh kesetiaan untuk mewujudkan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu, pernah ada yang bilang kepada saya, ya memang saya tidak dengar secara langsung, ya. Ada orang yang bilang begini, "Pak L itu, Pak Pendeta Elfriend itu kok jadi seorang pendeta sering bilang tak percaya kalau belum melihat dan merasakan." Ya, saya sering memang bilang begitu Bapak Ibu. Kalau belum saya lihat, belum saya rasakan, maka saya tidak akan percaya gitu. Walaupun mungkin dia sudah bercerita ini bla 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 bla, tapi kalau belum saya lihat dan belum saya rasakan, maka saya akan katakan saya belum percaya. Nah Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan berkaitan dengan masalah iman yang saya katakan itu. Tapi ini berkaitan dengan sering kalau ada orang yang bilang tentang makanan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tentang makanan. Ini loh Pak, makanannya enak, beli bla 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 bla. Rasanya nikmat bla 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 bla. Lalu akan saya bilang, kalau belum ada di hadapan saya, kalau belum saya makan, belum saya cicipin, maka saya belum percaya. Minggu lalu juga hal sedemikian rupa terjadi ya Bu Eni ya. Ketika habis ibadah kita rapat panitia Paskah Komisi Bapak Kompak PGM 1 ya. Nanti doakan juga ya Bapak Ibu, kita akan menerima Paskahan Komisi Bapak se-PGM 1. Kita jadi tuan dan nyonya rumahnya ya. Nah, di situ mana tadi? Oh, di belakang kelihatannya beliaunya lagi bertapa. Pak Budi bilang, "Nanti kasih ini lagi." Ada makanan dia sebutkan begitu.
Lalu saya bilang, wah saya tidak percaya kalau itu enak begitu. Pak pendeta ini begitu ya, lalu Bu Eni juga kelihatannya ikut-ikut begitu juga. Bilang gak percaya. Dan akhirnya Senin paginya, Pak Budinya datang ngetok-ngetok pastori. Ngantar itu jenis makanannya. Ya, ngantar itu jenis makanannya. Lalu juga di akhirnya beberapa jam kemudian dia WA lagi. Gimana Pak pendeta? Enak apa enggak gitu ya. Nah, padahal makanan itu belum saya cicip, saya masih taruh di meja makan pada saat itu. Akhirnya karena dia sudah WA, ya saya buru-buru walaupun masih agak sedikit kenyang, ya saya cicipin lah. Enak Pak Budi, saya bilang begitu ya. Nah, kelihatannya nanti mungkin itu menjadi makanan tambahan kalau disetujui oleh panitia. Ya Bapak Ibu itu sebenarnya, tapi ada yang bilang, wah ini Pak Pendeta kok sering bilang gitu ya, nggak percaya gitu kalau belum melihat dan merasakan Bapak Ibu. Ini memang unsur bercanda sih ya, unsur bercanda bukan bicara tentang iman. Tapi lepas kita bilang belum melihat dan belum merasakan lalu kita belum percaya, belum betul-betul yakin, sebenarnya itu juga bukan bicara tentang dosa. Jadi kalau kita juga bilang saya belum percaya, saya belum bisa yakin, ini juga sebenarnya bukan bicara bahwa orang yang berkata sedemikian rupa adalah orang yang berdosa. Ya bukan Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang manusia itu cepat sekali memberikan label dosa gitu ya. Memberikan orang yang sedemikian rupa yang tidak bisa percaya, tidak yakin dalam hal iman. Lalu kita katakan ini orang kok nggak percaya ya, lalu orang berdosa ini. Bapak Ibu bicara tentang hal tidak percaya dan belum percaya ini bukanlah langsung bicara tentang dosa. Tetapi orang yang berkata demikian ketika dia belum melihat, ketika dia belum merasakan, ketika dia belum betul-betul mengalaminya, sesungguhnya ini adalah sebuah sikap yang ada dalam dirinya ingin melihat lebih dalam dari apa yang dikatakan orang tersebut. Ia ingin lebih dalam melihatnya. Artinya ia juga pengen mengalami juga apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut tentang berbagai macam hal, termasuk juga dalam hal iman. Tentang hal kepercayaan di dalam Tuhan. Berkata Yesus bla 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 bla, mungkin orang berkata tidak, belum aku tidak percaya. Orang yang sedemikian rupa bukan orang yang langsung dikatakan orang yang berdosa. Tapi ini adalah orang yang pengen betul-betul juga dia secara personal ingin mengalami apa yang dikatakan orang itu. Dan disitulah sebenarnya panggilan kita, orang-orang yang mungkin sudah percaya, untuk memperkenalkan siapa yang kita percayakan itu. Bukan hanya dalam tutur kata, tetapi juga dalam sikap dan perbuatan. Sehingga Yesus yang mungkin dalam hal ini yang kita sebutkan tentang supaya dipercayai, mereka juga mengalami seperti apa yang sudah kita alami. Nah, hal yang sedemikian rupa juga sepertinya sedang terjadi dengan dua orang murid Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kita perlu mengingat Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang juga punya banyak murid dan pengikut. Followernya tidak sedikit Bapak Ibu. Dan followernya itu bukan follower belian begitu. Follower yang betul-betul banyak mengikut kemanapun Yohanes pergi, kemanapun Yohanes melayani. Yohanes itu memiliki banyak pengikut dan bahkan juga bukan hanya sekedar pengikut, tetapi juga banyak muridnya. Nah, digambarkan Bapak Ibu dalam teks bacaan kita tadi, ketika Yesus lewat dari hadapan mereka. Entah Yesus itu lewat dalam keadaan seperti apa, untuk apa, tapi faktanya Yesus lewat dari hadapan Yohanes, dan Yohanes saat itu sedang berada dan bersama dengan muridnya. Dan dicatat paling tidak ada 2 orang murid yang bersama dengan dirinya. Ketika Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Yang sebenarnya kalimat daripada Yohanes, "Lihatlah anak domba Allah" ini berbicara tentang nubuatan sang mesianik, nubuatan datangnya sang juru selamat,
itu sesungguhnya sudah tergenapi ketika Yesus lewat dan tergenapi dalam pribadi Yesus. Lalu kita melihat di ayat yang ke-37, dua orang murid yang pada awalnya tidak disebutkan siapa itu, mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes, dan berarti juga ada murid-murid yang lain, tetapi dua orang murid inilah yang secara intensif mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Yohanes, lihatlah anak domba Allah. Dan kalimat ini patut sekali diduga adalah kalimat yang bukan baru pertama sekali Yohanes munculkan kepada para murid-muridnya. Tetapi sangat patut diduga kalimat tentang lihatlah anak domba Allah, tentang nubuatan sang mesianik ini sudah berulang-ulang disampaikan oleh Yohanes kepada para muridnya. Dan itu juga ia katakan bukan merujuk pada dirinya, tetapi nanti akan datang seseorang setelah aku. Dialah sang mesianik itu. Dan itu kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, sudah dengan jelas terpampangkan tentang Yesus sang juru selamat itu. Di ayat 34 pun, kalau kita lihat, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Kalimat pernyataan tentang nubuatan sang mesianik itu sudah berulang-ulang disampaikan oleh Yohanes. Dan sudah terbukti ketika Yesus lewat. Dan Yohanes sudah menunjuk kepada pribadi yang memang ada. Bukan ilusi, bukan hayalan, bukan lagi imajiner. Tetapi sudah ada di depan mereka dan lewat. Dan Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Harusnya clear ya Bapak Ibu dalam hal ini. Harusnya sudah final, tidak lagi perlu ada pertanyaan. Sang guru yaitu Yohanes dalam hal ini sudah berkata, lihatlah anak domba Allah itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, ada dua orang murid yang mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu kita lihat ayat 37 dalam teks bacaan kita tadi, seolah-olah ketika mereka mendengar itu, ya walaupun kita tidak lihat di situ ada penjelasan apa sikap mereka dengan apa yang disampaikan itu, tetapi kita melihat apa yang mereka lakukan pada saat itu adalah ketika mereka mendengar perkataan Yohanes, lihatlah anak domba Allah itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Dua orang murid Yohanes ini pergi mengikut Yesus, tapi di sini belum menjadi seorang murid Yesus di situ Bapak Ibu. Tapi mereka pergi saja, nyelonong lalu mengikuti Yesus. Mengikuti di sini bukan berarti langsung menjadi murid Yesus. Tapi mereka mengikuti sepertinya mengamat-amati apa yang diperkatakan oleh Yohanes ini benar atau tidak, bahwa inilah sang Mesias itu. Mereka mengikuti Yesus. Lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Rupa-rupanya memang ya kalau kita berjalan, ya kalau ada orang yang mengikuti kita kan pasti ada rasa kita ya. Ya, lalu kita sepertinya kok ada yang mengikuti saya ya. Kok ada yang mengiringi jalan langkah saya ini ya. Nah rupa-rupanya itu juga ada dalam sisi Yesus. Ketika dua orang murid ini yang pada awalnya tidak disebutkan siapa namanya, mereka mengikuti Yesus. Lalu dikatakan di ayat 38 Yesus menoleh ke belakang. Berhenti dalam perjalanannya. Lalu Yesus menoleh ke belakang, ketemu dan melihat ada dua orang memang yang mengikuti dia. Dan Yesus tidak marah. Ngapain sih kamu ngikut-ngikut aku? Siapa kamu? Atau bertanya sedemikian rupa. Perlu apa kamu? Tapi Yesus melihat ada orang yang mengikuti dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, digambarkan oleh Yohanes. Yesus memunculkan pertanyaan yang sangat mendalam, yaitu apakah yang kamu cari? Apakah yang kamu cari? Yesus tidak memarahi, Yesus tidak mengusir mereka. Tapi sepertinya Yesus coba memahami ada sesuatu yang hilang dalam diri mereka. Ada sesuatu yang sedang dalam pergumulan mereka. Ada sesuatu yang sedang muncul dalam pikiran mereka. Lalu Yesus berkata, apa yang kamu cari?
Dan pertanyaan Yesus ini juga Bapak Ibu kalau kita boleh resapi, ini bukan hanya berbicara tentang kehilangan atau ada sesuatu yang dicari, tapi juga pertanyaan Yesus, apakah yang kamu cari ini terkandung sebuah unsur keintiman atau kedekatan tentang juga persoalan mereka, dan apakah Yesus bisa menjawab dan menolong sesuatu yang sedang mereka cari itu. Ini bukan hanya berbicara tentang mereka sedang kehilangan, tetapi dalam pertanyaan Yesus kembali kepada mereka yang mengikuti mereka, apakah yang kamu cari? Yesus juga sepertinya sedang berbicara, apakah aku bisa menolong dalam menyelesaikan kegelisahan yang sedang engkau alami. Ada unsur keintiman dari Yesus, kedekatan. Apakah yang sedang engkau cari? Dan dilanjutkan dalam dialog dalam ayat 38 itu, dua orang murid itu berkata kepada Yesus, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Bapak Ibu, menarik kalau kita boleh mencermati di sini, mereka tidak langsung bertanya, engkaukah memang anak domba Allah itu? Engkaukah sang Mesias itu? Engkaukah yang memang diperkatakan oleh Yohanes itu bahwa engkaulah yang memang dinantikan berabad-abad, yang dinubuatkan oleh para nabi akan datangnya sang Mesias? Engkaukah itu? Harusnya kan itu pertanyaannya Bapak Ibu. Paling tidak kan itu bertanya mereka untuk mengkonfirmasi dari apa yang diperkatakan oleh Yohanes kepada mereka. Tapi coba lihat di sini menariknya dalam ramuan Injil Yohanes ini terhadap para murid-murid itu. Mereka bukan berkata sedemikian rupa ketika Yesus bertanya apakah yang kamu cari. Yang sebenarnya para murid ini bisa berkata, engkaukah sang Mesias itu? Lalu Yesus juga akan dengan gampang dan mudah berkata, ya akulah dia. Seperti juga ketika Yesus juga bertanya kepada para murid-murid, siapakah aku menurut kamu? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Selesai Bapak Ibu. Tetapi menariknya, pernahkah kita coba merenungkan, di ayat 38 itu justru kedua orang murid ini bertanya kembali, Rabi atau guru, di manakah engkau tinggal? Ini ada unsur personal. Mereka ingin tahu rumahnya. Ini bicara rumah Yesus, di mana dia tinggal. Yesus yang tadi bertanya tentang apakah yang kamu cari, ada unsur keintiman, kedekatan, kedalaman. Rupa-rupanya dua orang murid ini juga punya unsur keintiman dan kedekatan dalam mau menemukan dan melihat tentang apa yang diperkatakan oleh Yohanes sebelumnya kepada mereka. Bagi mereka tidak bisa menjadi sebuah persoalan yang langsung tergenapi tentang sang Mesias itu. Bagi kedua murid ini mereka perlu ada sebuah keintiman. Dan keintiman itu bisa didapatkan ketika mereka boleh tahu di mana tempat tinggal Yesus. Di mana rumahnya. Di sana dia bisa bercakap-cakap. Bisa betul-betul mengalami personal touch dengan Yesus. Personal perjumpaan dengan Yesus. Dan itulah yang boleh menjadi sebuah jawaban bagi kegelisahan mereka. Dari apa yang dikatakan oleh Yohanes kepada mereka. Singkat cerita Bapak Ibu, di ayat 39 Yesus berkata kepada mereka. Yesus tidak menolak mereka. Yesus tidak menampikkan mereka, kenapa kamu perlu repot-repot tahu rumahku, tempat tinggalku, untuk apa itu? Rumah itu menjadi sebuah masalah kepribadian, untuk apa kita beritahu? Tapi lihat Yesus berkata di ayat 39, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Yesus justru kembali mengajak kepada mereka yang bertanya, di mana engkau tinggal? Yesus berkata, marilah, ayo, dan kamu akan melihatnya. Yesus mengajak mereka berjalan. Dan saya yakin dalam perjalanan yang menuju ke tempat itu yang memang tidak disebutkan dalam Injil Yohanes ini, berapa jauh mereka berjalan.
Tapi patut diduga punya waktu dalam perjalanan, dan singkat cerita mereka pun tiba di mana Yesus tinggal pada saat itu. Dan ada ahli mengatakan, Bapak Ibu meneliti, ini adalah pada waktu mau hari Sabat. Mau hari Sabat. Nah, dalam hari Sabat orang-orang Yahudi itu sama dengan saudara-saudara kita, mungkin kalau yang lain tuh yaitu hari Nyepi, Bapak Ibu. Hari Nyepi itu kan tidak boleh kemana-mana, harus berdiam diri di rumah. Dan hari Sabat menjelang Sabat bagi orang Yahudi juga adalah hari yang tidak boleh berjalan. Ya, tidak boleh pergi, tidak boleh ke sana ke sini, tapi harus tinggal di rumah. Nah, rupa-rupanya sepertinya ada orang yang menduga ini pada mau mendekati hari Sabat, dan kalau mereka sudah ada di rumah Yesus, maka di situ mereka terkunci. Dan baru bisa pulang kembali ke rumah mereka itu esok harinya, setelah Sabat. Setelah Sabat itu selesai, baru mereka bisa pulang. Kalau mereka keluar, nanti mereka bisa akan ditangkap, dianggap tidak menghargai dan menguduskan tentang Sabat itu. Nah, ini Bapak Ibu, mereka akhirnya di sana, Yesus bersama dengan 2 orang murid itu, dan dikatakan di situ waktu itu kira-kira pukul 4, mereka tinggallah di sana, dan kita yakin dan bisa menduga sangat jelas, di situ terjadi percakapan yang sangat intensif. Percakapan mungkin tanya jawab yang terjadi. Mungkin kedua murid ini memamparkan segala pengetahuan, pemahaman mereka, apa yang mereka dengar. Dan mereka ingin mengkonfirmasi semua itu dalam kejelasan dari sudut pandang Yesus secara personal. Dan sepertinya Yesus berkata dengan begitu leluasa, dia menjelaskan siapa dirinya. Dan sepertinya tidak ada satupun yang terselubung dari apa yang Yesus pahami dan ketahui tentang kemesiasannya. Ia munculkan semua itu. Dan rupa-rupanya di ayat 40 disebutkanlah bahwa dari kedua orang murid itu adalah seorang yang bernama Andreas yang punya saudara Simon Petrus. Lihat di sini Bapak Ibu, Simon Petrus itu belum menjadi murid Yesus pada waktu dalam Injil Yohanes. Tapi kalau dalam Injil yang lain, sudah dia menjadi muridnya pertama sekali. Tapi di sini yang pertama itu adalah Andreas justru saudaranya. Nah Bapak Ibu, dari kedua orang itu yang seorang ternyata bernama Andreas, yang seorang lagi tidak disebutkan namanya. Mungkin seorang yang lagi itu bernama Alfonso kali begitu ya. Tapi tidak disebutkan, atau mungkin Mei yang satu orang lagi di situ. Tidak disebutkan namanya siapa. Tetapi seorang yang ada di situ adalah Andreas. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Menariknya adalah di ayat 41 pasca dari percakapan mendalam itu. Ayat 41, setelah mereka bercakap-cakap secara intensif, dan akhirnya muncullah Bapak Ibu di sini kalau saya menggambarkan, yaitu unsur celing dalam kedua orang murid itu. Kedua orang murid dari Yohanes itu mengalami celing. Mereka akhirnya mungkin muncul, aha, oke, aku paham sekarang. Aku ngerti sekarang. Dan celing dan oke dan paham itu bukan lagi hanya berdasarkan standar dari apa yang diperkatakan oleh Yohanes. Tetapi celing atau aha atau oke atau paham, aku ngerti tentang siapa yang ada di hadapanku ini, itu terjadi karena perjumpaan yang betul-betul mendalam. Karena benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mereka tidak lagi hanya menjadi murid yang hanya sekedar mengimani, mempercayai, hanya sekedar perkataan dari sang gurunya yang waktu dulu adalah Yohanes. Tetapi perkataan Yohanes itu dikonfirmasi, dialami secara mendalam dalam perjumpaan yang intensif dengan Yesus. Dan akhirnya ini memunculkan sebuah hal yang baru. Hal yang benar-benar menjadi firm, hal-hal yang benar-benar menjadi yakin tentang siapa Yesus itu. Dan ini menggetarkan mereka dan membuat ada kegelisahan dalam diri mereka yang tidak tertahankan untuk juga mengabarkan dari apa momen yang celing yang mereka telah dapatkan itu.
Singkat cerita Bapak Ibu, kita lihat dalam teks kita itu. Di ayat yang ke-30, 41. Akhirnya Andreas yang sudah mengalami celing itu, yang pada awalnya ia hanya sekedar mendengar dari apa yang dikatakan oleh Yohanes, akhirnya Andreas itu menemui saudaranya. Dan ia berkata, bukan lagi berbicara dengan apa yang diperkatakan oleh Yohanes di ayat 36. Tetapi dengan berani, dengan jelas, dengan lugas dia berkata di ayat 41. Kami telah menemukan Mesias. Artinya Kristus. Kami telah menemukan Mesias. Sesuatu yang selama ini hilang dan kami nantikan dan kami cari. Mutiara, hal yang sangat berharga, bernilai, begitu luar biasa dahsyatnya. Semuanya itu telah kami temukan. Kami telah menemukan Mesias. Mereka mengklaim, bukan lagi berkata dalam hal yang tidak terlalu jelas seperti yang dikatakan oleh Yohanes, lihatlah anak domba Allah. Tetapi mereka berkata dengan jelas tentang nubuatan sang mesianik itu. Dari apa yang diperkatakan oleh Musa dan seluruh para nabi tentang datangnya sang Mesias. Mereka berdua, siapa mereka? Mereka bukan para imam. Mereka bukan para pemimpin agama kedua orang murid ini. Mereka hanya masyarakat kebanyakan, orang rendahan. Tetapi dalam perjumpaan yang mendalam itu dengan berani mereka berkata, memproklamirkan kepada saudaranya, kami telah menemukan Mesias. Dan saya menduga Bapak Ibu, kalau menurut versi Injil Yohanes, maka Andreaslah penginjil yang pertama. Andreaslah yang menjadi penginjil yang pertama. Andreas yang memberitakan tentang Mesias itu sudah hadir. Dan itu diberitakan kepada saudaranya. Dan bukan hanya diberitakannya, tetapi di ayat 42. Ia pun membawa Simon itu kepada Yesus. Dan Yesus memberi label namanya yaitu Kefas, Petrus atau sang batu karang. Bapak Ibu, yang mau saya katakan seperti di awal tadi, dalam kisah pemanggilan murid pertama dari versi Yohanes ini, dan juga kalau kita mencermati dari seluruh juga bagian-bagian yang ada dalam versi Injil Yohanes, dan juga dalam kisah tentang Thomas, kita melihat di sini bahwa Yohanes dalam dia menuliskan tentang kisah Yesus, tentang iman kepada Yesus. Sepertinya dia menggambarkan iman itu bukan hanya sebagai sebuah proses yang hanya menerima secara langsung. Tetapi iman adalah melalui sebuah perjumpaan. Iman itu harus berangkatnya dari sebuah perjumpaan yang mendalam. Injil Yohanes menggambarkan iman dalam versinya bahwa iman itu harus ada sebuah titik perjumpaan secara personal dengan Sang Ilahi. Bagi Yohanes dalam versi Yohanes, tidaklah cukup seorang berkata beriman hanya karena mendengar. Tidak cukup, berarti cukup sebenarnya tapi tidak terlalu cukup. Tetapi harus ada sebuah sikap keterbukaan, sikap punya kerinduan untuk mengikut Yesus, melihat Yesus, dan ketika Yesus berkata apa yang sedang kamu cari, lalu di situ tidak menimbulkan ketakutan diri kita, tapi kita dengan jujur berkata, di mana engkau tinggal, artinya juga kita ingin Yesus memperkenalkan dirinya secara personal kepada diri kita. Dan akhirnya kita menyambut panggilan Yesus itu, sebagaimana kedua orang murid ini, mereka tinggal di dalam rumah Yesus, lalu Yesus menceritakan semua apa yang ada dalam dirinya. Dan lihatlah, dalam perjumpaan yang mendalam itu, Andreas, orang yang biasa-biasa, tergerak untuk menjadi pemberita Injil. Dan ia menjadi orang pertama yang berkata, kami telah menemukan Mesias. Ia memberitakan bahwa ia telah menemukan Mesias. Tidak cukup baginya hanya sekedar mengimani dari apa yang sang gurunya dulu katakan Yohanes. Dan hal sedemikian rupa harusnya juga terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu.
Dalam minggu ini kelas katekisasi sedang belajar tentang hal itu. Bagaimana kita mengenal Allah. Banyak orang mengenal Allah itu misalnya hanya dengan melihat segala ciptaannya. Lalu kita berdiam diri, lalu kita melihat gunung, melihat lautan, melihat semuanya, lalu kita berkata, dari mana semuanya ini datang? Lalu kita berkata, oh ini dari Allah. Pengenalan yang sedemikian rupa tidak salah, tapi ini pengenalan yang secara alamiah dan bisa juga tersesat ketika diperhadapkan dengan ilmu pengetahuan. Lalu juga ada orang yang mengenal Allah karena ada orang yang memperkenalkan, yaitu melalui ruang kesaksian. Ada yang berkata bla 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 bla, aku merasakan lawatan Allah dan segala macam. Ini juga bisa menjadi sesuatu pengenalan tentang Allah. Tapi juga menjadi sesuatu yang tidak kuat Bapak Ibu. Karena mungkin juga bisa pertanyaannya, apakah dia yang sudah mengalami pengenalan Allah itu dan bersaksi, apakah dia lebih menjadi seorang yang lebih kudus daripada diriku? Kenapa Allah hanya memperkenalkan dirinya kepada mereka? Apakah aku ini menjadi orang yang paling berdosa sehingga Allah tidak pernah berbicara kepadaku? Dan pengenalan yang ketiga yang paling dalam adalah Bapak Ibu. Ketika kita juga belajar seperti Andreas yang bertanya, di manakah engkau tinggal? Artinya kita mau membuka diri kita dan berkata kepada Allah, artinya juga Tuhan, perkenalkanlah dirimu kepadaku. Akhirnya tadi singkat cerita itu, Yesus mengajak mereka tinggal diam. Ada waktu yang diberikan. Mereka duduk diam. Yesus berkata tentang siapa dirinya. Tentang nubuatan itu, mungkin sejarah dalam segala apa yang dikatakan para nabi. Yesus tampilkan, belum dalam versi Yohanes ini. Yesus belum melakukan berbagai macam hal, mukjizat dan segala macam. Belum ada karya-karya yang spektakuler. Yesus menceritakan tentang itu. Dan akhirnya pengenalan kedua murid ini betul-betul menjadi sebuah pengenalan yang secara intim. Mereka menjadi orang-orang yang tercelikkan dan celing. Lalu mereka dengan berani untuk mengabarkan kepada saudara-saudaranya. Dan lihat Bapak Ibu, dari kisah itu bagaimana bergulirnya dari Andreas yang memanggil saudaranya, berkata, kami telah menemukan Mesias, dilanjutkan seterusnya Filipus dan sampai Nathanael dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan juga kalau kita lihat Nathanael pun ia menjadi percaya karena ia juga bukan hanya mendengar perkataan, tapi ia melihat juga tentang di ayat 48. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Dan akhirnya juga menjadi percaya. Nah Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, dari sini kita bisa belajar bahwa kita diajak dalam versi Injil Yohanes ini untuk tidak hanya sekedar menjadi murid yang hanya dalam tataran menelan saja, tanpa ada sebuah proses pengunyahan dalam diri kita. Andreas tidak hanya menelan semua perkataan sang gurunya, tapi ia coba mengunyahnya. Ia betul-betul coba meresapinya. Dalam terang yang benar tentunya. Dalam keterbukaan diri untuk Yesus memperkenalkan dirinya. Bukan terjadi dalam sebuah debat, ya, debat kusir, mengalahkan pendapat. Saya yakin dalam perjumpaan itu bukan seperti acara-acara debat kita di televisi yang menjadi acara favorit, yang tidak ada juntrungannya dan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang mau kita dengar, semua hanya menjadi adu argumen. Tapi kalau saya lihat perjumpaan di rumah Yesus ini, kedua murid ini sama mungkin seperti Maria dalam kisah Maria dan Marta. Duduk di dekat kaki Yesus. Mendengarkan, coba mendengarkan benar-benar. Meresapi dengan benar-benar. Dari semua apa yang kata-kata Yesus munculkan. Dan akhirnya itu merasuki diri mereka. Dan mereka berkata, ya ini dia. Ya ini dia. Ya ini dia Sang Mesias itu. Dan karena itu mereka muncul dan maju dan menjadi orang pertama. Bukan Yesus. Kalau dalam versi Injil lain,
Yesuslah yang memanggil dan berkata kepada Simon dan Petrus, engkau kujadikan sebagai penjala manusia. Tapi Andreaslah yang memanggil Simon. Andreaslah yang menjadi penginjil. Andreaslah dalam versi Injil Yohanes ini yang mengajak saudaranya untuk mengikut kepada Yesus. Bukan Yesus, Bapak Ibu. Yesus hanya memanggil dan menceritakan. Yesus pun juga tidak memanggil Andreas. Tapi mereka yang mengikutinya. Menarik sekali Bapak Ibu. Ada sebuah proses pendalaman yang begitu luar biasa. Lalu akhirnya membuat mereka menjadi firm, betul-betul yakin. Dan bergerak dan memberitakan tentang siapa itu Yesus. Jadi poinnya Bapak Ibu, mari kita menjadi jemaat yang tidak hanya mengamati Dia. Karena ternyata juga dalam teks ini, Yesus juga mengajak kita untuk mampir ke dalam rumahnya. Yesus juga mungkin berkata kepada kita yang sedang mengamat-amati Yesus. Yesus mungkin saat ini sedang menoleh kepada kita. Apa yang kamu cari dalam segala kegelisahan hidupmu? Dalam segala keraguanmu. Dalam mungkin kau sudah menjadi orang percaya tapi belum firm dalam imanmu. Mungkin juga Yesus sedang berkata sedemikian rupa kepada kita dalam kisah yang dialami oleh Andreas dan salah seorang murid lain ini. Mungkin juga dia sedang berkata, apa yang kamu cari? Dan karena itu juga mari kita seperti kedua orang murid ini. Di manakah engkau tinggal, Guru? Berkatalah juga kepada Yesus, di mana engkau tinggal? Dan Yesus juga berkata kepada kita, marilah dan kamu akan melihatnya. Ia juga sedang mengajak kita untuk datang ke rumahnya. Tinggal di rumahnya, bercakap-cakap dengan dia. Dan melihat siapa dia. Dan ujungnya, biarlah kita juga menjadi seperti Andreas. Yang ketika itu sudah dibaharui dalam imannya. Tercelikan tentang Yesus. Dan ia keluar dari rumah itu. Dan berkata kepada saudaranya, aku sudah melihat Mesias. Bisakah kita juga berkata Bapak Ibu, dengan mengganti kata aku itu dengan nama diri kita. Dan itu kita perkatakan kepada dunia ini. Tetapi kita perkatakan bukan sebagai orang-orang yang latah. Bukan sebagai orang-orang yang hanya sekedar label karena kita orang Kristen. Tapi juga seperti Andreas yang sudah mengalami perjumpaan secara mendalam dengan Yesus. Bisakah kita juga berkata sedemikian rupa dengan menyebut nama diri kita, Elfriend, aku Elfriend, sudah menemukan Mesias. Dan itu bukan hanya sekedar manisnya bibir, tapi itu juga sebagai sebuah perjumpaan yang mendalam. Kalau belum bisa sekarang Bapak Ibu, itu juga belum tentu engkau berdosa. Kalau sekarang pun engkau mungkin berkata, aku belum bisa Pak Pendeta. Tapi kiranya engkau juga mendengar panggilan Tuhan ini. Dalam ketidakbisaanmu itu, sekarang dengarkan juga ada suara Tuhan yang mungkin juga sedang berkata, marilah, datanglah ke rumahku, aku akan memperlihatkan. Artinya buka hatimu. Supaya Tuhan juga berbicara secara personal. Memperkenalkan dirinya kepada kita secara pribadi. Dan saya yakin kalau itu betul-betul terjadi. Kita menjadi orang yang beriman dengan clear. Dengan jernih dalam kehidupan beriman kita ini. Andreas mengalaminya Bapak Ibu. Tapi pun kalau sekarang kita berkata, Pak Pendeta aku sudah mulai percaya, yakin aku. Tapi belum menjadi 100%. Memang Bapak Ibu, proses beriman itu bukan sekali jalan. Proses beriman itu bukan sekali jalan. Proses beriman itu adalah proses perziarahan. Proses arak-arakan. Proses kita terus berjalan. Tetapi poin pentingnya adalah buka hatimu. Karena dalam setiap ruangan ini rumah Tuhan. Dan dalam semua kisah hidup kita ini sesungguhnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan sesungguhnya sedang juga memperkenalkan dirinya. Kalau kedua murid itu ada waktu yang terbatas dalam gambaran teks kita. Tapi kalau secara lebih luas lagi, sekarang ini adalah dunia, ini adalah rumah Tuhan. Tuhan mengajak kita tinggal diam di rumahnya, di bumi ini. Dan setiap hari, setiap waktu sesungguhnya Ia sedang berbicara kepada kita.
Bapak Ibu, inilah yang perlu juga kita lakukan. Sehingga setiap hari kita semakin dibaharui dan dibaharui dalam iman kita. Semakin dikokohkan dalam iman kita. Suatu ketika Bapak Ibu, saya entah sudah pernah menceritakan kepada Bapak Ibu. Saya pernah dipanggil dalam satu gereja dulu ketika awal-awal sudah tamat kuliah. Diminta untuk datang dan mau dijadikan menjadi calon hamba Tuhan di gereja tertentu itu. Lalu di sana Bapak Ibu, setelah saya khotbah, biasanya kalau kita mau mencari calon hamba Tuhan dimulaikan dari khotbahnya. Didengar khotbahnya, lalu setelah itu diajak bincang-bincang. Saat itu saya diajak bincang-bincang setelah selesai pelayanan bersama dengan majelis, dan juga ada ya tua-tua gereja pada saat itu. Seorang yang sudah cukup berumur, mungkin sudah punya pengalaman asam garam dalam kehidupan beriman. Lalu Bapak Ibu, dalam percakapan itu sebelumnya memang sudah diberikan kepada saya pertanyaan untuk saya isi dalam bentuk tulisan. Dan itulah yang menjadi pembahasan dalam percakapan itu. Jadi percakapannya bukan ngalor ngidul tanpa ada dasarnya gitu ya. Tapi ada dasarnya yang sudah dikirimkan, saya isi, lalu itulah yang kita perbincangkan setelah selesai pelayanan. Lalu apa dalam salah satu pertanyaan itu Bapak Ibu? Pertanyaannya adalah, kapan kamu hidup baru? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Kapan kamu hidup baru? Bapak Ibu, ketika saya membaca itu, saya sudah tamat sekolah teologi, saya sudah belajar ilmu teologi. Saya juga merasa saya orang yang lahir dari keluarga Kristen. Kakek nenek saya, opung saya itu adalah Kristen, mama papa saya adalah Kristen. Bahkan saya meyakini pada saat itu sebelum saya dilahirkan ke dunia ini pun saya sepertinya sudah janin Kristen, begitu ya. Lalu ketika oek pertama itu pun mungkin sudah oekan orang Kristen dengan nada-nada pujian, begitu ya. Mungkin oeknya itu sudah lagu gereja, begitu. Saya mengimani yang seperti itu Bapak Ibu. Lalu ditanyakan, kapan kamu hidup baru? Saya menjawabnya dengan amarah Bapak Ibu. Saya jawab pertanyaan itu, ini pertanyaan konyol. Apa itu hidup baru? Walaupun saya sudah belajar Bapak Ibu, tapi masih ada pengerasan dalam hati saya. Saya katakan tidak ada itu hidup baru. Kita sudah menjadi orang Kristen, bla bla bla, saya jelaskan dengan latar belakang teologis dan segala macam. Saya jelaskan A sampai Z gitu ya. Saya jelaskan Bapak. Lalu dalam percakapan juga ketika ditanyakan kembali, kapan kamu hidup baru? Lalu saya katakan, apa itu hidup baru Pak? Saya berdebat Bapak Ibu. Saya mencoba mengalahkan semua pendapat mereka berdasarkan intelektual yang ada dalam pikiran saya. Gak ada itu hidup baru Pak, kita sudah menjadi orang percaya, sudah finish, selesai gitu. Bahkan saya katakan saya sudah punya jaminan, saya sudah punya kapling nanti di surga sana. Karena saya berasal dari keluarga Kristen. Karena saya orang Batak apalagi gitu kan. Orang Batak itu kan identik dengan kekristenannya. Ya kan? Wah, udah saya bahas gitu Bapak Ibu. Saya tidak percaya pada saat itu tentang konsep hidup baru. Apakah saya bukan orang beriman? Saya sudah beriman. Apakah saya belum sudah dibaptis? Saya sudah dibaptis, bukan baru 1-2 hari. Apakah saya tidak belajar teologi? Saya belajar teologi. Saya belajar teologi tentang firman Tuhan. Saya belajar tentang semuanya. Saya sarjana teologi. Saya tidak percaya pada saat itu tentang hidup baru Bapak Ibu. Tidak percaya. Saya tidak percaya. Dan benar Bapak Ibu, saya tidak diterima. Saya ditolak untuk menjadi hamba Tuhan di gereja itu. Tapi dalam perjalanan hidup ini Bapak Ibu, akhirnya saya menyadari, tidak cukup kita berkata kita sudah menjadi orang Kristen. Tapi kita harus ada perjumpaan secara pribadi. Seperti Andreas dan salah seorang murid itu. Kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan saya mengalami banyak hal Bapak Ibu. Dan apakah saya sudah mengalami hidup baru yang terus? Apakah sudah berhenti hidup baru saya? Tidak. Tapi hidup baru itulah sebuah proses yang terus harus terjadi dalam kehidupan kita.
Perjumpaan dengan Tuhan itu harus selalu terjadi. Tidak cukup hanya sekali. Tidak cukup engkau hanya ketika berlutut, dibaptis, dipercikan air, lalu berkata, engkau sudah beres hidup barumu. Proses pengenalan akan Tuhan itu adalah proses yang harus terus terjadi dalam kehidupan kita. Labelmu, apapun posisimu, kedudukanmu, tingkat intelektualitasmu, itu sesungguhnya tidak menghentikan untuk kita terus belajar mengenal akan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang selalu memperkenalkan dirinya kepada kita. Persoalannya adalah apakah kita mau seperti Andreas ini. Datang ke rumahnya, tinggal di dalamnya, mendengarkan apa yang dia katakan. Lalu juga dalam pengenalan itu, kita juga berani berkata, aku sudah mengenal, aku sudah menemukan Mesias. Cerita yang kedua juga tentang pengalaman hidup baru Bapak Ibu. Dari seorang pendeta, mungkin sudah pernah saya ceritakan. Pemimpin di sinode kita Bapak Ibu. Pemimpin di sinode kita. Seorang pendeta yang bukan hanya stratanya S1, S2, tapi dia sudah S3. Bahkan mungkin sebentar lagi dapat gelar profesor mungkin beliau itu. Pemimpin yang sudah belajar dan S1, S2, S3-nya bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Tapi suatu ketika Bapak Ibu, dia punya duit, dia bilang dia mau beli mobil. Dia pergi, beli mobil bukan mobil second, tapi mobil baru. Dia pergi ke dealer, dia beli, dia bayar, lalu dia bilang sama dealernya, tolong nanti kalau ada plat mobilnya ini, tolong jangan ada angka 4. Tolong plat mobilnya jangan ada angka 4. Bapak Ibu mungkin ya, saudara-saudara kita dari Tionghoa mungkin tahu itu. Angka 4 itu adalah dalam budayanya adalah angka apa itu berarti? Sial kan? Mati. Dia seorang pendeta Bapak Ibu, bukan pendeta kemarin sore. Tapi pendeta yang sudah bertahun-tahun dia menjadi pemimpin, dosen, pengetahuan tinggi. Lalu dia bilang sama dealernya, tolong jangan kasih angka 4 di plat mobil saya. Singkat cerita Bapak Ibu mobil itu datang, lalu dikasihlah plat hitamnya, kalau plat runningnya merah itu nggak persoalan, lalu datanglah plat aslinya. Dia perhatikan Bapak Ibu plat aslinya ini. Sekilas dia tersenyum, wah nggak ada angka 4-nya. Senang dia Bapak Ibu, ini mobil diberkati nih katanya gitu kan. Tapi dia amatin lagi Bapak Ibu, dia lihat angkanya ada di situ tertera dengan jelas. Lalu dia mulai terkesima, lalu dia mulai tersenyum kecut Bapak Ibu. Senyum yang tadi gembira karena dapat berkat mobil, bisa beli mobil. Lalu platnya sepertinya tidak ada angka 4. Lalu dia perhatikan lagi dengan seksama. Lalu dia mulai dari senyum yang gembira, lalu menjadi senyum yang penuh dengan kekejutan. Karena apa Bapak Ibu? Karena angkanya muncul adalah 1322. Muncul platnya itu adalah 1322. Yang kalau kita lihat sebenarnya angka 4-nya ada berapa Bapak Ibu? Ada 2. Dilehke itu kalau bahasa Jawanya itu kan. Dicandain Tuhan itu Bapak Ibu. Nyoh kata Tuhan tuh. Dia merasa Bapak Ibu ini Tuhan dia dalam refleksinya dia mengenal lagi Tuhan yang baru nih. Tuhan yang bukan hanya sekedar konsep pemahaman, pengetahuan logis, tetapi dia temukan lagi Tuhan yang sedalam dirinya. Dia berkata, ini bahkan disampaikan Bapak Ibu, ia tidak malu untuk memperkatakan ini. Tapi bagi dia inilah sebuah perjumpaan dengan Tuhan dengan cara yang baru. Tuhan sedang berkata, dia refleksikan, Tuhan sedang berkata kepada saya dalam hal itu. Hei, kamu percaya, masih percaya dengan angka-angka yang sedemikian rupa. Di mana iman kepercayaanmu bahwa semua angka itu adalah baik bagiku. Semua hari adalah baik bagiku. Lalu dia berkata, dalam refleksinya Tuhan sedang bercanda. Bukan Tuhan yang marah bagi dia. Dalam refleksinya dia berkata, Tuhan ini sedang bercanda, sedang guyonan samaku. Kamu gak percaya angka 4, tak kei angka 4. Bukan siji, tapi loro. Piye? Sial mobilmu kui? Sial mobilmu kui? Dolen.
Ya kan? Jualan. Tapi dia tidak menjualnya Bapak Ibu. Sampai hari ini mungkin mobil itu masih dipakainya. Dan bukan menjadi mobil yang penuh dengan masalah. Tidak ada tabrakan. Tidak ada kecelakaan. Aman-aman saja. Tapi di situ ada proses pengenalan Tuhan. Hidup baru terjadi lagi. Pengenalan dan mengatakan aku telah berjumpa Mesias. Dia kumandangkan kembali. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sudahkah kita juga dalam seluruh kehidupan kita mengumandangkan aku Asher sudah melihat Mesias? Bukan hanya dengan perkataan kita, tapi aku Asher, aku Vina, aku Anya, dan aku kita semua sudah melihat Mesias, dan itu kita wujudkan dalam semua sikap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah kami Tuhan sungguh menjadi orang yang hanya tidak sekedar percaya, tetapi lebih daripada itu menghidupi kepercayaan yang kami percayai itu dengan benar-benar merenungkan Engkau, dengan benar-benar melihat Engkau, dengan benar-benar merasakan Engkau. Dan itu bukan hanya kami rasakan hanya dalam firman-Mu, tetapi lebih daripada itu juga dalam segala kisah kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup, yang kami sembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan dalam bentuk patung, tapi Allah yang hidup. Dan karena itu kami percaya Engkau Allah yang selalu berkarya. Hati kamilah yang sering tertutup, kuping kamilah yang sering kami tutup, mata kamilah yang sering kami butakan untuk melihat, mendengar setiap Engkau sebenarnya sedang memperkenalkan diri-Mu. Memperkenalkan bukan hanya nama-Mu, tapi memperkenalkan akan segala karya-Mu, memperkenalkan akan segala kuasa-Mu, memperkenalkan akan segala tuntunan-Mu. Kalau itu kami betul-betul Tuhan rasakan, maka sesungguhnya kami memiliki Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Tidak ada satu persoalan pun di dunia ini yang sebenarnya menjauhkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada satu persoalan pun di bumi ini yang sebenarnya membuat kami merasa gelisah. Karena Engkau Allah yang bukan hanya ada di dalam Alkitab. Engkau bukan hanya Allah yang ada di dalam perkataan para nabi-nabi. Tetapi Engkau adalah Allah yang ada dalam ruang dan waktu kehidupan kami. Sampai dengan hari ini. Kami rindu Tuhan untuk datang ke rumah-Mu. Melihat Engkau dan merasakan Engkau. Dan biarlah kami ketika ada dalam rumah-Mu itu, kami juga nanti keluar sebagaimana Andreas yang berani berkata, aku telah menemukan Mesias. Biarlah itu juga menjadi perkataan dalam sikap dan perbuatan kami, bahwa kami juga sudah menemukan Mesias dalam hidup ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta untuk firman yang telah disampaikan. Semoga itu menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kita. Setiap orang pasti punya perjumpaan pribadi bersama Tuhan. Kapanpun, dimanapun, saat apapun. Tapi percayalah Tuhan selalu ingat kepada anak-anaknya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang Bapak Ibu yang bertugas untuk maju ke depan. Selagi persembahan diedarkan, saya juga mengundang Bapak Ibu majelis untuk menyampaikan warta pada minggu ini. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah kami terima pada pagi ini Tuhan. Yang mengajarkan kami Tuhan, bagaimana untuk menjadi murid-Mu yang setia Tuhan. Bagaimana kami mengalami perjumpaan yang baru Tuhan bersama-Mu Bapa. Dan kami yakin Tuhan, perjumpaan bersama-Mu Tuhan adalah hal yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Kiranya apa yang kami berikan bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa ucap syukur. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sembari diedarkan kantong persembahan, ada beberapa warta yang perlu diperhatikan. Pertama, penyerahan anak akan dilaksanakan hari Minggu, tanggal 3 April 2022. Minggu pertama, dimohon orang tua yang sudah mendaftar untuk mempersiapkan diri. Yang kedua, berita duka cita telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, Bapak Subagio pada hari Kamis 17 Maret 2022 pukul 18.30, tutup usia 79 tahun. Beliau adalah bapak dari Ibu Herlina dan mertua dari Bapak Jonathan. Almarhum telah dimakamkan pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pukul 9. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang berikutnya, masa Raya Paskah. Pendaftaran peserta donor darah akan disediakan POM setelah ibadah 1 dan 2. Penanggung jawab Bapak Ferry atau masing-masing koordinator setiap komisi. Pendaftaran paling lambat hari Minggu 27 Maret 2022. Pelaksanaan donor darah akan diadakan hari Sabtu 30 April 2022. Yang kedua, pengumpulan sepatu dan pakaian layak pakai sudah bisa dikumpulkan setiap hari Minggu. Pengumpulan paling lambat hari Minggu 10 April 2022. Sumbangan sepatu dan pakaian layak pakai akan diberikan kepada pos Pipka dan panti asuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, kami mengundang komisi Bapak GKMI Bandung dalam pelaksanaan kegiatan pengecatan portal di lingkungan gereja hari Sabtu 26 Maret 2022. Pukul 8.30 kumpul di GKMI Bandung. Ada tambahan bagi Bapak Ibu di belakang nanti setelah habis ibadah di tembok itu ada data-data jemaat. Terus sama di bawah juga ada poster ditempel di dinding, terus juga ada di papan. Itu data-data jemaat yang nanti akan untuk pemilihan penatua dan diaken dan juga untuk pemilihan majelis untuk periode yang akan datang. Jadi Ibu nanti pulang ibadah ini jangan langsung pulang, silahkan dibaca, dilihat apa ada kekurangan atau udah tercantum atau belum. Kalau upamanya ada kesalahan, ada apa, bisa hubungin Ibu Yuni atau Saudari Siska. Yang berikutnya, ulang tahun Bapak Li Fitping 23 Maret. Hanya satu di bulan ini. Terima kasih, sekian warta. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Saya mengundang Pak Pendeta untuk menutup kita dalam doa. Ditutup dengan pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu, sebelum kita akan pulang, seperti tadi sudah disampaikan, hanya penegasan. Jadi ada yang nama-nama jemaat yang ada di pintu luar dan di bawah, itu adalah nama-nama jemaat. Ya, 2 minggu yang lalu panitia nominasi pemilihan majelis sudah coba merangkum semua nama-nama jemaat. Ya, jemaat itu adalah yang memang sudah dibaptis. Ya, di sini atau pengakuan percaya atau juga atestasi masuk menjadi jemaat GKMI Bandung, ya. Nah, itu sudah terpampang, silahkan Bapak Ibu mungkin melihatnya. Kalau mungkin panitianya ada yang terlupakan, ya, bukan sengaja atau mungkin tidak terdata dengan lengkap, nah nanti bisa dilaporkan supaya dalam 2 minggu ini, ya, minggu ini dan minggu depan itu akan dipampang. Kalau sampai 2 minggu sudah dipampang dan tidak ada
lagi keberatan daripada jemaat, tidak lagi koreksi, maka itu akan dianggap sebagai data valid untuk nanti dilanjutkan dalam proses selanjutnya pemilihan majelis. Jadi tolong kerjasamanya juga dari Bapak Ibu jemaat untuk memperhatikan nama-nama tersebut, ya. Kalau sudah terpampang ya puji Tuhan, kalau belum sudah merasa sudah mendaftarkan, sudah ikut baptis tapi belum terdaftar, nah tolong bisa diinformasikan agar datanya bisa diperbaharui, ya. Nah, tapi juga jangan bilang kalau memang belum mendaftar, belum apa, masih hanya menjadi simpatisan, ya pasti nama Bapak Ibu bisa dipastikan tidak terpampang di sana. Tidak ada anak sekolah minggu juga di sana. Jadi jemaat yang sudah dewasa, ya, sudah dibaptis, sudah pengakuan percaya, atau sudah atestasi masuk dari gereja yang lama. Jadi 3 syarat itu, syarat jemaat, ya. Jadi itu tolong Bapak Ibu. Dan berikutnya tadi, tolong kerjasamanya juga, ayo donorkan darahmu, ya, dalam gerakan kita donor darah, ya. Ya sudah diumumkan ya Pak ya di komisi-komisi. Tapi saya lihat belum begitu luar biasa antusiasnya. Gak usah takut Bapak Ibu, ya. Daftar saja dulu. Nanti sebelum donor pasti dicek. Kalau tensi Bapak Ibu tinggi, pasti nggak akan diizinkan. Jadi tapi daftar dulu, niatnya dulu yang penting, ya. Nanti dilihat juga dicek gitu, tensinya. Kalau mungkin nanti ada apa bla 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 syaratnya, ya mungkin supaya ini syarat minimumnya bisa dapat, lalu kita bisa mengundang PMI datang ke gereja ini. Nah, Bapak Ibu pulang nanti dikasih susu, betul ya? Tapi 1 biji aja, bukan 1 kaleng gede gitu ya, bukan 1 karton gitu ya, supaya Bapak Ibu yang sudah mendonor darah tidak keluar dari sini pucat gitu ya, tapi minum susu bisa juga segar kembali. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan meninggalkan rumah Tuhan ini dan kita pulang dengan kita juga membawa berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu yang sungguh mengasihi engkau, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah memberkati engkau dengan keresahan yang mengganggumu atas jawaban yang asal, kebenaran yang sepenggal, dan hubungan yang dangkal. Sehingga engkau terus mencari kebenaran dengan penuh keberanian dan mencintainya dengan hati yang terdalam. Kiranya Allah memberkati engkau dengan kemarahan yang suci atas ketidakadilan, penindasan dan kesemena-menaan terhadap sesama, sehingga engkau tanpa lelah berjuang bagi keadilan, kemerdekaan dan kedamaian di antara mereka. Kiranya Allah memberkati engkau dengan karunia air mata yang tercurah bagi mereka yang menderita karena kesakitan, keterasingan, kelaparan atau kehilangan orang yang mereka cintai, sehingga engkau mengulurkan tanganmu untuk menghibur mereka dan mengubah rasa sakit mereka menjadi sukacita. Kiranya Allah memberkati engkau dengan kesadaran akan keyakinanmu yang bodoh bahwa hanya engkau sendiri saja yang sanggup menciptakan perbedaan di dunia, sehingga engkau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bergantung hanya pada anugerah Allah untuk menghadirkan karya yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Dan kiranya Allah yang Maha Kuasa itu, Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus memberkati engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota berlindungan. Selalu bersyukur, kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.